channel Agustin Flaviana, jangan lupa klik subscribe dan tanda lonceng. Halo anak-anak, jumpa lagi di pembelajaran daring bersama Bu Agustin Flaviana. Di video kali ini kita akan membahas tentang materi pertama mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 di semester genap, yaitu tentang teks negosiasi. Di dalam teks negosiasi ini kita akan membahas tentang pengertian, tujuan, ciri-ciri, dan unsur-unsur yang membangun teks negosiasi. Pada dasarnya, negosiasi ialah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak, kelompok atau organisasi, dan pihak atau kelompok atau organisasi lainnya. Tujuan negosiasi ialah mengatasi atau menyesuaikan perbedaan untuk memperoleh sesuatu dari pihak lain yang intinya tidak bisa dipaksakan. Negosiasi ini dilakukan untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak dalam melakukan transaksi atau menyelesaikan sengketa atau perselisihan pendapat. Selanjutnya kita akan membahas tentang unsur-unsur pembangun teks negosiasi dan struktur teks negosiasi. Unsur-unsur pembangun teks negosiasi yang pertama yaitu adanya partisipan. Partisipan adalah pelaku dalam negosiasi, yaitu pihak-pihak yang bernegosiasi. Yang kedua, adanya perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak. Karena adanya perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak, maka terjadilah sebuah negosiasi. Nah, yang selanjutnya, yang ketiga yaitu adanya pengajuan dan penawaran. Jadi ada pihak yang menyampaikan keinginan, kemudian ada pihak lain yang menanggapi keinginan tersebut ya berupa penawaran yang pada bagian ini menerima atau menolak penawaran atau mengajukan kembali suatu penawaran. Seperti itu. Kemudian yang keempat itu adanya persetujuan atau kesepakatan. Nah, jadi keempat unsur ini merupakan bagian yang membangun sebuah teks negosiasi. Selanjutnya tentang struktur teks negosiasi. Struktur teks negosiasi terdiri atas yang pertama orientasi. Orientasi merupakan pengenalan atau awal dari kegiatan negosiasi. Kedua belah pihak saling menyampaikan pesan, saling menyampaikan salam antara kedua belah pihak, saling menyapa, kemudian saling menyampaikan keinginan. Lalu yang kedua itu berupa pengajuan. Nah, jadi pihak pertama menyampaikan keinginan atau kepentingannya dalam negosiasi tersebut. Kemudian adanya penawaran itu. Nah, penawaran itu pihak lain menerima atau menolak keinginan tadi, pengajuan tadi. Kemudian apabila memang ada tidak menutup kemungkinan, pada bagian ini juga pihak kedua itu menawarkan kembali sebuah tawaran yang mungkin bisa diterima oleh pihak yang tadi pertama mengajukan suatu keinginan, seperti itu. Selanjutnya yang keempat itu struktur yang keempat itu yaitu adanya persetujuan atau kesepakatan, bagian kesepakatan. Nah, pada bagian ini negosiasi akhirnya didapat oleh kedua belah pihak, yaitu sebuah kesepakatan bersama yang disetujui bersama dan tidak merugikan pihak satu maupun pihak lainnya. Seperti itu. Dalam materi teks negosiasi ini, kita tidak hanya diajarkan tentang kebahasaannya, bagaimana kita bernegosiasi, tetapi juga diajarkan tentang bagaimana kita menggunakan bahasa yang santun dalam kegiatan negosiasi. Jadi tidak hanya pada aspek kebahasaannya saja, tetapi juga berhubungan dengan bagaimana kita bertutur kata secara santun dan bersikap sopan ketika kita melakukan negosiasi. Nah, seperti itu. Jadi keberhasilan sebuah negosiasi itu ditentukan dari
proses selama negosiasi itu berlangsung dan hasil kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak seperti itu. Jadi apabila di dalam negosiasi itu terdapat adanya pertikaian atau ada pihak-pihak yang merasa disudutkan, maka negosiasi itu artinya tidak berhasil, seperti itu ya anak-anak. Nah anak-anak, demikian tadi penjelasan materi tentang teks negosiasi. Semoga apa yang disampaikan oleh Bu Agustin dapat dengan mudah kalian pahami. Oke, sampai jumpa di pembelajaran daring selanjutnya. Oh, let me up with a bright